karena melihat, merasa, dan memaksa seorang tokoh fiksi, seorang tokoh anime itu mirip banget, sesuai sekali dengan kepribadian dirinya. Suka boleh, mengidolakan boleh, tapi goblok jangan, norak jangan. Yang ada, takutnya yang disalahkan malah animenya. Yang ada, lagi-lagi kitanya dipandang orang aneh. Otaku dipandang warga kelas 2. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Unesan, saya kembali di Speak. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal fenomena yang nggak baru juga sebenarnya ya, kita semua tahu bersama. Ini rasanya udah jadi agenda tahunan. Nah, tiap 1 tahun sekali tuh ada aja pasti satu karakter anime yang dinilai, dipandang secara massal nih sebagai karakter yang gue banget. Mungkin kalau kalian belum tahu, sekarang ini baru-baru aja menjadi panas lagi. Jadi ada momen ini lagi karena banyak orang yang merasa sangat mirip dengan Ayano Koji, si karakter utama dari Classroom of the Elite yang lagi ditayangin sama Muse Indonesia. Selentingan atau pemikiran gue banget ini, kalau di tahap sampai bercandaan aja nggak masalah gitu. Ya cuman bercandaan aja gitu kan, guyonan-guyonan aja, buat apa diseriusin, nggak masalah. Tapi kita tahu sendiri pada kenyataannya, banyak orang di sekitar kita, teman-teman kita yang suka dengan anime, dan kita bisa lihat di social media juga, banyak yang kelihatannya itu terlalu kelewatan. Sehingga selentingan gue banget ini, itu menjadi sebuah mindset yang, aku nggak ngerti apakah orang lain merasa ini masalah gitu ya, dan apakah mereka mau speak up. Cuman buatku pribadi, ketika di tarafnya sudah bukan bercandaan lagi, ini jadi masalah buatku. Dan ini akan aku coba bahas bersama-sama. Aku pengen speak up soal hal ini. Jadi langsung kita mulai aja diskusinya soal karakter yang gue banget. Langsung kita mulai aja, silakan di like, share, subscribe kalau kalian bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sob cinta anime, sebagai semua otaku, mari kita sama lagi mendapat. Tapi ingat, jangan sampai saling berdebat. Cukup berapa menit sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Gue banget. Jadi ini sebuah pemikiran, sebuah mindset yang lahir, yang muncul karena melihat, merasa, dan memaksa seorang tokoh fiksi, seorang tokoh anime itu mirip banget, sesuai sekali dengan kepribadian dirinya. Dan ini kan bukan sekali ini doang gitu ya, tadi aku udah bilang kita tahu bersama, sebelumnya udah ada Hotarunya Yoka, sudah ada Hachimannya Oregairu, sekarang yang lagi panas padahal sebenarnya animenya udah berapa tahun lalu gitu kan, Ayano Koji-nya Classroom of the Elite. Mereka tuh melihat dan merasa si karakternya ini adalah representasinya mereka gitu kan, merasa bahwa ih anjing, gue nih diwakilkan nih sama si karakter ini. Dan parahnya mereka membawa itu ke stage baru. Mereka merasa si karakternya ini diciptakan based on dia, based on his or her true story. Sehingga mereka berpikir semua yang dilakukan sama karakternya wajib juga dilakukan sama dia. Dan parahnya adalah ketika kemudian itu menjustifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada. Setiap manusia punya kelemahan gitu maksudnya. Cuman ketika kemudian kekurangannya itu tadi diekspos, disombongkan, digembar-gemborkan dengan cara menjustifikasi atau membenarkan berdasarkan si karakternya ini tadi, itu tolol. Aku tidak menyalahkan maksudku ya, karena aku juga pernah di posisi itu, maksudnya sebagai seorang ABG, sebagai seorang remaja, anak umur belasan tahun yang mengikuti anime dan mengidolakan beragam karakter anime, merasa keren banget nih karakternya. Jadi aku bisa memahami pola pikirnya. Cuman kan kalau seperti itu kan sudah kayak berlebihan ya kan, you know lah, berlebihan gitu maksudku. Gak bisa bersosialisasi dengan lancar sama orang lain terus merasa ih anjing gue ansos. Merasa kalau gak bisa mengerjakan nilai ujian terus dapat nilai 50 di bawah KKM merasa ih anjing, gue udah kayak Ayano Koji, gue udah kayak Hotaru. Suka boleh, mengidolakan boleh, tapi goblok jangan, norak jangan. Dan itu tuh maksudku menjadi sebuah masalah besar. Aku pribadi merasa itu masalah besar ketika itu sudah lebih dari sekedar bercandaan. Satu, itu yang bikin kita itu loh, para otaku, para orang yang suka anime dipandang sebelah mata, dinilai sebagai warga kelas 2 di Indonesia itu ya gara-gara itu. Karena kelakuan noraknya itu pribadi menjadi masalah sih buatku gitu. Karena aku tuh sangat iri dan sangat ingin sekali bisa kayak di luar, kayak di Amerika, di Kanada, di Brazil, di Australia. Suka anime tuh kayak selama tidak berlebihan, selama nggak norak, selama nggak katrok,
suka anime tuh kayak dipandang biasa aja gitu maksudnya, nggak dipandang sebelah mata, nggak dipandang aneh. Bahkan di beberapa konten aku udah bikin gitu kan, aku expose beberapa tokoh-tokoh, figur-figur yang bahkan terinspirasi dari anime. Mereka suka anime dan mereka nggak malu menunjukkan kecintaan mereka itu, dan mereka bisa aman-aman aja gitu. Mereka orang dewasa, mereka punya kehidupan, mereka sukses, mereka nggak nolep dan mereka nggak norak. Yang kedua, takutnya nanti ketika orangnya ini perilakunya nyeleweng, perilakunya menyimpang, dan dia merasa hal itu terjadi karena didorong oleh animenya ini, karakternya ini. Nanti kalau ketahuan walinya, ketahuan gurunya, ketahuan orang tuanya, yang ada takutnya yang disalahkan malah animenya, yang ada disalahkan malah platformnya, Muse Indonesianya, yang ada lagi-lagi kitanya dipandang orang aneh, otaku dipandang warga kelas 2. Tapi jangan salah, jangan dikira aku tidak menerapkan konsep gue banget dalam hidupku. Jangan dikira aku menajiskan dan menjijikkan orang-orang atau pandangan yang bilang karakter anime itu gue banget. Enggak. Aku pun juga menerapkan itu, cuman bedanya adalah ini sebenarnya menurut klaimku pribadi lah ya. Caranya itu lebih elegan dan caranya lebih dewasa. Tidak dengan memaksakan diri kita sebagai karakternya. Tidak memaksakan kita itu seperti karakternya. Tapi karakternya itu tadi, dilihat apa bagusnya, dilihat apa pelajaran yang bisa diambil, apa yang bisa diterapkan dalam hidup kita sebagai motivasi, itu yang diambil, itu yang diterapkan. Moto hidupku, prinsip hidupku itu based on anime. Silakan mau dibilang wibu, akut, whatsoever. Tapi emang faktanya itu hal yang lumrah gitu maksudku. Ketika mendapat motivasi, mendapat inspirasi dari seorang tokoh fiksi itu normal selama memang ada yang bisa diambil baiknya. Tapi selama nggak norak. Caranya gimana? Caranya tadi, dengan mengambil apa baiknya kemudian diterapkan dalam diri kita. Aku kasih contoh. Ini aku kasih contoh aja. Aku bikin konten ini tuh tidak untuk menjudge ya. Aku cuma mau sharing aja. Mengutarakan pikiran, perasaan, dan pengalamanku pribadi. Perkara gue banget ini. Jadi kalau aku punya prinsip, punya dua pandangan utama dalam hidup. Dua-duanya based on anime. Satu, dari Gintama. Ini bukan quotes ya. Ini bukan quotesnya Gintoki. Masalahnya orang-orang itu kan sering gini. Menjadikan motivasi dari anime itu berdasarkan quotes. Dan itu cuman kayak jadi keren-kerenan doang. Ngelihat quotes-nya Eren, ngelihat quotes-nya Naruto, ngelihat quotes-nya Takemichi, ngelihat quotes-nya Kaneki. Kalau berhasil dilakukan nggak apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari, berhasil diaplikasikan nggak apa-apa. Tapi kalau cuman kayak keren-kerenan doang, percuma. Karena memang biasanya quotes-quotes anime atau apa ya, pelajaran yang dibawa itu banyak yang kurang begitu relevan sama hidup kita. Jangan pilih yang terlalu muluk-muluk. Jangan yang terlalu tinggi yang nggak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Gintama itu punya banyak sekali pelajaran-pelajaran moral tuh. Satu tapi yang aku jadiin pedoman banget adalah dari arc Gintama. Aku nggak akan jelaskan detailnya apa, ceritanya ada apa. Pokok intinya, aku belajar bahwa menjadi perak murni itu lebih baik daripada menjadi emas palsu. Aku lebih milih jadi perak yang mungkin nggak begitu berkilau, nggak begitu bersinar, nggak mengkilat diinginkan didambakan semua orang, tapi aku murni. Dibandingkan emas yang kelihatannya mencolok, semua orang pengen, semua orang dambakan, mengkilat sekali indah, tapi fake. Itu aku terapkan dalam hidupku. Selama berapa tahun, secara nggak sadar itu yang jadi peganganku. Kita ambil contoh aja ya, contoh sederhana aja. Misal kalau dulu kuliah atau di sekolah, katakanlah ada ujian sertifikasi. Bukan cuma ujian UAS, UTS, ujian sertifikasi. Ini penting gitu ya. Jadi katakanlah misalnya aku udah selesai ujian dapat nilai cukup bagus, cukup memuaskan, tinggi gitulah. Tapi ada orang lain, ada murid lain, temenku katakanlah, mereka tuh dapat nilai yang lebih tinggi dari aku, tapi ngerepek, nyontek, kerjasama, dapat bocoran soal. Buatku, aku nggak iri dengan emasnya mereka, dengan keberhasilan itu, karena itu fake, itu palsu. Jawaban mereka, usaha mereka, itu nggak mencerminkan kemampuan dan kapabilitas mereka yang sebenarnya. Sedangkan aku dengan semua usaha dan kerja kerasku, aku belajar tiap harinya, semuanya aku siapkan, ketika ngerjain dapat nilai yang buatku memuaskan, itu ya udah buatku. Meskipun mungkin itu perak, bukan emas, meskipun aku di bawahnya dia ini tadi, nggak apa-apa. Itu satu contoh sederhana aja loh. Dari begitu banyak aspek kehidupanku yang coba aku terapkan dengan hal itu. Even sekarang, aku ngebangun Soundspeak, aku bikin brand ini, ngegedein channel ini, itu pun juga sama. Aku lebih milih menjadi channel yang mungkin
nggak begitu mencolok, nggak begitu terang benderang, subscribernya nggak gede, view-nya juga nggak raksasa, tapi aku tahu apa isi dan kualitas kontenku. Aku tahu apa value yang aku kasih. Dibandingkan, ini untuk kacamata aku pribadi ya, dibandingkan mungkin ada channel lain yang dalam berapa bulan tiba-tiba subscriber atau view-nya itu bisa sampai ratusan ribu katakanlah, puluhan ratusan ribu. Tapi diangkat karena ngebahas satu seri yang lagi booming. Menurutku, itu emas palsu. Kilauannya, keberhasilannya, angka gede itu sementara aja. Karena ngebahas yang lagi booming nih. Dan dia diangkat oleh serinya, bukan mengangkat serinya. Begitu serinya udah tamat atau hype-nya hilang, selesai. Yang kedua, sekali lagi ini aku cuman kasih konteks aja, aku kasih contoh aja. Yang kedua, aku itu dari Fullmetal Alchemist. Aku percaya dengan yang namanya pertukaran setara. Kan intinya kalau misal kita mau mencapai 50, effort kita juga 50. Kita mau mencapai 100, effort dan perjuangan kita 100. Kita mau dapat 200, effort, perjuangan, kerja keras, tangisan, tantangan, rintangan, semuanya 200. Itulah yang terpatri dalam kepalaku dan sampai sekarang mencoba untuk aku dengungkan. Terutama ketika aku ngebangun Sound The Speak ini, aku percaya semesta bekerja seperti itu. Dan itu dua prinsip hidup yang aku dapatkan dan bisa aku aplikasikan tiap harinya. Real gitu, maksudnya nyata, konteksnya ada. Bisa aku tunjukkan, pengalamannya nyata. Cari yang memang kontekstual, relevan, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang paling penting, gak usah norak. Itu yang paling penting. Dan itu menurutku cara untuk gue banget yang lebih elegan, lebih sehat, lebih dewasa. Jadi itu aja untuk kali ini. Silahkan di like videonya. Kalau kalian suka bahasan kali ini, jangan lupa komentar, di share tonton kalian. Dan terakhir, jangan lupa di follow Instagram Sound The Speak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound The Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itadashii minasai.